حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibil Mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kami muliakan, sama-sama kita muliakan guru-guru kita. Ada Ustadz Zawawi, ada Ustadzah Silvi, dan yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Insyaallah semuanya Allah berikan kedudukan yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Pertama, ibu-ibu dan bapak sekalian, marilah kita syukuri semua nikmat yang sudah Allah limpahkan kepada kita dengan 3 cara sekaligus. Konsep syukur dalam Islam itu mewujud pada 3 aspek. Syukur itu artinya terima kasih. Saya tanya, kalau kita diberikan hadiah oleh saudara kita, kita mengucap terima kasih atau tidak? Mengucap terima kasih. Begitu pula Allah sudah banyak memberikan kita anugerah hadiah, diantaranya anugerah kesehatan, kemudian kesempatan dan anugerah iman yang sudah seharusnya kita berterima kasih kepada Allah. Berapa banyak saudara kita di belahan bumi yang lain yang mungkin belum dapat nikmat keamanan seperti kita saat ini? Berapa banyak orang-orang yang di luar sana menanti waktu kesembuhannya, berbaring di pembaringan rumah sakit, pengen bisa hadir seperti kita hari ini. Maka bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Allah. Kita wujudkan dalam 3 aspek. Yang pertama, asyukru yakunu bil qalbi. Mensyukuri nikmat, terima kasih itu dengan hati. Dengan hati. Kita yakin semua yang ada dalam hidup kita ini adalah milik Allah. Nggak ada dari kita yang betul-betul memiliki seutuhnya. Kita saat ini sedang dititipi. Maka kalau kita sadar semua ini titipan dari Allah, layak tidak kita sombong? Tidak. Rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, baju yang mahal, semua titipan dari Allah. Tidak layak kita takabur atau sombong. Begitu pula nanti kalau ada nikmat yang diambil oleh Allah, kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kita pun sadar itu milik Allah. Makanya kita dianjurkan mengucap kalimat istirja, namanya inna lillahi wa inna ilaihi. Itu bukan kalimat kalau pas dengar orang meninggal tok, bukan. Di saat kita kena musibah, artinya nikmat kita diambil sang pemiliknya, kita pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada siapa? Allah. Yang kedua,
syukuri nikmat ini dengan lisan. Kita diupayakan memperbanyak mengucap tahmid. Bagaimana Bu tahmid itu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perbanyak ya, setiap saat kita berzikir Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tahukah kita ucapan zikir tahmid Alhamdulillah itu selain bentuk terima kasih dengan lisan, Allah menghitungnya sebagai ibadah. Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan demikian. Man qala alhamdulillahi rabbil alamin. Siapa yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, katabat lahu salasuna hasanah. Dicatat 30 pahala kebaikan. Tidak hanya pahala, ucapan tahmid kita, kata beliau, anhu salasuna khati'ah, menjadi penggugur dosa-dosa kita juga sebanyak 30 maksiat. Maka dari itu, terutama yang sudah menapaki usia senja. Usia senja umat Nabi Muhammad SAW ma bainas sitin ila sabein, antara 60 sampai 70 tahun Bapak Ibu. Ada yang sudah 70 tahun? Ada Bu. Masih sehat Bu ya? Alhamdulillah. Dibanding umat terdahulu, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Nuh, itu ratusan tahun. Kita tidak, hanya berkisar 60-70. Wa aqalluhum yajuzu min dzalik, hanya sebagian kecil, kata Nabi, yang mampu melampaui usia itu. Nah, saya yakin di usia yang sudah menua, ibadah-ibadah jasmani kita semakin melemah. Contoh, lek yang masih muda kayak saya ini, sholat tahajud kuat, 5 waktu kuat, sholat duha kuat. Ibu-ibu yang 70 tahun, 60 tahun, jangankan sholat sunnah, yang wajib loh harus sambil duduk. Ya Bu, kadang-kadang. Puasa juga begitu. Ibu-ibu puasa butuh tenaga. Ya, beda sama yang muda kuat. Yang tua-tua, jangankan puasa full 30 hari, 5 hari aja loh, sudah nggak kuat, harus bayar fidyah namanya. Masih kuat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah kan? Nah, zikir ini Bu sebagai solusi. Ya, ibadah yang mudah, nggak butuh tenaga yang besar, tidak butuh materi, tapi pahalanya besar di sisi Allah. Maka mari ya, mengisi waktu luang kita masing-masing, kita perbanyak berzikir. Salah satunya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apal tidak Bu? 3 zikir yang mudah: tasbih, tahmid, dan takbir. Tasbih bagaimana Bapak? Subhanallah. Takbir bagaimana Bu? Allahu Akbar. Betul sekali. Itu cara bersyukur yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling penting. Wasyukru yakunu bil jawari. Mensyukuri nikmat itu dengan menggunakan anggota badan. Perbuatan maksudnya. Allah berikan jasmani yang sehat, rohani yang sehat. Ayo kita langkahkan kaki kita ke masjid, ke tempat-tempat yang baik, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Tadi disinggung sama sari tilawahnya, ada seorang yang namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Itu orangnya buta Pak. Sahabat Nabi yang punya tugas adzan.
Adzan yang pertama jam 3 pagi. Nanti yang adzan subuh namanya Bilal bin Rabah. Abdullah ini buta matanya. Beliau juga sudah tua, rumahnya jauh dari rumah Nabi, dari masjid Nabi maksudnya. Pernah dia minta izin, wahai Rasul, boleh tidak saya dengan segala keterbatasan saya ini, izin tidak ikut majelis ilmu jenengan, izin tidak sholat berjamaah di masjid, karena memang keterbatasan, Mak. Akhirnya Nabi tanya, wahai Abdullah, atas ma'ul adzan, apakah kamu masih mendengar suara adzan? Ternyata beliau bilang, masih wahai Rasul. Nabi tegas, datang ke masjid, syukuri nikmat yang masih ada. Itu jelas-jelas buta matanya, fisiknya tua, rumahnya jauh. Kita sehat jasmani, rumah mungkin jauh tapi kita punya kendaraan. Di sisi yang lain, kita ngaji ini di tempat yang nyaman. Apa alasan untuk tidak bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah? Apa alasan kita untuk tidak hadir di majelis ilmu ini? Maka berikutnya silakan ya diajak teman-teman, keluarga untuk hadir di majelis ilmu. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan akhlak yang mulia warisan para nabi. Semua nabi dan semua rasul pasti membawa satu nilai ini. Selain nilai tauhid, semua nabi pasti membawa nilai akhlak, etika. Etika itu khusus akhlakul karimah. Akhlak itu ada dua. Disebut akhlakul madhmumah, akhlak yang buruk. Dan yang kedua, akhlakul karimah, akhlak yang baik. Yang dibawa Nabi ini yang kedua, akhlakul karimah, akhlak yang baik. Betapa pentingnya menjadi seseorang yang berakhlakul karimah sampai diabadikan di dalam Al-Quran surah Maryam. Siapa Maryam itu, Bu? Ibunya Nabi Isa alaihis salam. Dalam surah Maryam ayat yang ke-50, Allah mengabadikan keteladanan Nabi Ibrahim alaihis salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahum min rahmatina. Kami berikan kepada Ibrahim dan keluarganya sebagian rahmat kami. Wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyan. Dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik, omongan yang baik bagi orang-orang yang hidup setelahnya. Jangan sampai saat kita nanti meninggal, ya, orang-orang mengenang kita dengan kenangan yang buruk. Begitu disebutkan nama Pak Fulan, kenangannya langsung, wah itu yang biasanya sering ngajak gelut gitu. Sama ibu-ibu juga, jangan sampai ketika nanti kita wafat, orang-orang mengenang kita dengan kenangan yang buruk. Bahaya, Bu. Nabi Ibrahim dikenang dengan kenangan yang baik. Bahasa Al-Quran, lisana sidqin. Apa namanya? Lisana sidqin, buah tutur yang baik. Contohnya, Nabi Ibrahim itu dikenal awaluman
orang yang pertama kali membiasakan diri menyambut tamu. Tahu tamu, Pak ya? Begitu ada orang yang datang bertamu, dia pasti menyuguhkan namanya dhiyafah, suguhan. Ibu-ibu ketika ditamui oleh saudaranya, kemudian menyediakan pisang goreng, menyediakan makan berat, itu yang pertama kali mentradisikan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama Nabi kita, Nabi Muhammad SAW mengajarkan akhlak yang sama, Bapak Ibu. Karena intisari ajaran Nabi itu sama, ya, tauhid, akhlakul karimah sama. Beliau menjadikan akhlak yang baik kepada tamu sebagai standar iman. Perhatikan sabda Nabi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa yang mengaku saya beriman kepada Allah, siapa yang mengaku saya percaya adanya akhirat, fal yukrim dhaifahu, hendaklah ia memuliakan tamunya. Siapapun, Bapak Ibu. Terkadang kita itu melihat tamu ya pilih-pilih, termasuk saya, nih, sama saja. Dari kejauhan buka jendela, lihat yang bertamu bawanya mobil Pajero Sport, bawa oleh-oleh yang branded, pakai jas, sepatu pantopel rapi. Dari jendela melihat, wah, siap-siap dandan. Pintu dibukakan, silakan, monggo Pak, gitu. Mau minum apa? Teh anget kah? Kopi, semua ditawari. Begitu yang datang, tamunya pakai sepeda ontel, pakai sandal jepit, kopiahnya sudah setengah warnanya hilang. Terus kita bilang, lah yang datang paling minta sumbangan ini gitu. Pilih-pilih tamu, Pak. Dengan siapapun tamu kita, fal yukrim dhaifah, akhlak yang diajarkan Nabi. Hormati semua tamu kita, nggak pandang apakah dia itu tukang sapu, sampai apakah dia jenderal bintang 4, semua kita muliakan. Bisa atau tidak? Insya Allah. Itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pentingnya kita berakhlak yang baik. Sampai seorang ulama besar namanya Imam An-Nawawi menulis satu bab khusus dalam bukunya Riyadhus Shalihin, itu bab tentang pujian manusia kepada orang yang meninggal. Pujian orang yang sudah meninggal. Apa kata beliau? Orang ketika meninggal dunia itu pasti dikenang akhlaknya. Satu, kalau tidak dikenang yang baik, pasti dikenang yang buruk. Saya tanya, pengen yang mana, Pak? Dikenang yang baik atau yang buruk? Maka jangan ada anggapan saya baik dan buruk terserah saya, nggak ada urusan sama kamu. Tidak. Islam itu memperhatikan hubungan sosial, ya. Islam melihat bagaimana akhlak yang kita tinggalkan. Jadi jangan hidup secara apa? Individual, baik kepada lingkungan sekitar. Baiknya akhlak, Bapak Ibu, pernah diisyaratkan oleh Nabi SAW ketika ada sahabat yang mengadukan tetangganya. Ada nih tetangga yang kurang bagus akhlaknya, tapi dia rajin ibadahnya. Nabi dilapori, wahai Rasul, saya punya tetangga perempuan kebetulan, Bu.
Tasumu finnar, punya hobi puasa di siang hari, puasa sunnah. Wa tusolliya fil lail, dia juga hobinya sholat malam, sholat tahajud. Kekurangannya satu, tu'dhi jironahu, senang menyakiti tetangganya. Begitu tetangga punya sepeda motor baru, lisannya begini, Pak. Apa begini tuh? Ngoceh. Halah, paling ya motor utangan, kakean gaya gitu. Hobinya selalu menyakiti tetangganya, padahal sholatnya bagus, padahal puasa sunnah juga iya. Apa kata Nabi? Hiya finnar. Perempuan ini, walaupun sholatnya bagus sunnah, walaupun puasa sunnah juga oke, tapi tempatnya besok di neraka. Sebab apa? Akhlak laki-laki. Hati-hati. Berbeda sebaliknya, kisah seorang, mohon maaf, wanita tunasusila, ya, yang tiap malam melayani laki-laki pezina, ya. Pernah suatu ketika ada seorang pezina ini, WTS ya saya sebut, dia menyaksikan seekor anjing, mohon maaf, yang menjulurkan lidah di sekitar sumur. Begitu ia lihat, dia tahu ini anjing kehausan ini. Akhirnya Pak, menggunakan sepatu dan talinya untuk mengambil air di sumur itu. Air diberikan ke anjing, anjing minum dengan lahap, bisa lari lagi Pak. Begitu si perempuan meninggal, Allah berterima kasih kepada dia Bapak Ibu. Kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Masya Allah. Walaupun selama ini ya perbuatannya munkar sekali, dosa besar, pezina, tetapi ternyata sebab akhlaknya yang baik, bahkan kepada hewan. Saya tanya, kalau kepada hewan saja Allah berikan ampunan yang luar biasa, kepada manusia yang berakal, kira-kira Allah lebih baik ke kita atau enggak? Pasti lebih baik. Faktor akhlak. Maka sekali lagi, mari kita nanti tinggalkan akhlak yang baik untuk generasi setelah kita. Saya bacakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dari Anas bin Malik. Qala, ia menjelaskan, marru bi janazatin. Pernah ada Pak, jenazah yang berlalu di hadapan Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jenazah ini fa'asnau alaihi khairan, diberikan pujian yang baik. Misalnya ya, ibarat kata, Anda semua para sahabat, ibarat kata di sini Nabi berlalu ya, jenazah yang dibopong, orang-orang memberikan kesaksian yang baik. Yang meninggal siapa? Tuh ternyata Pak Ahmad. Ya Allah, dia orang baik loh. Kalau sampai beliau wafat, nanti yang nyapu masjid siapa? Biasanya beliau. Nanti yang bakal membagikan kue pas pengajian siapa? Biasanya beliau. Kenangannya baik Bapak Ibu. Begitu mendengar kesaksian yang baik ini, Nabi bersabda, wajib bagi dia. Berlalu lagi jenazah yang kedua. Masya Allah, jenazah yang kedua ini ternyata asnau alaihi syarron, diberikan kesaksian yang buruk. Begitu lewat, yang meninggal siapa? Oh ternyata Pak Fulan. Wah alhamdulillah gitu Bu. Kok gak ket dhisik mati nih gitu. Kenangannya buruk soalnya.
itu yang biasanya main sabung ayam di pojokan sana itu, ya dia. Yang biasanya nyetel sound horeg sampai pagi jeder-jeder ganggu orang istirahat, ya dia itu sekarang mati. Alhamdulillah. Kenangannya buruk. Akhirnya Nabi bersabda wajabat. Wajib ini orang. Bingung sahabat. Apa maksud Nabi kok bilang wajib itu? Akhirnya Umar bin Khattab memberanikan diri tanya. Umar itu orangnya pemberani, Bapak Ibu. Ibarat orang Surabaya ini boneknya ya beliau itu, ya wani gitu orangnya. Beliau memberanikan bertanya, wahai Rasulullah, ma wajabat? Maksud Anda bilang wajib itu apa sih gitu? Apa maksudnya itu? Kemudian Nabi SAW menjelaskan, Hada asnaitum alaihi khairan fawajabat lahul jannah. Jenazah yang pertama tadi engkau berikan pujian yang baik, maka wajib baginya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, wahada asnaitum alaihi syarran, engkau berikan pujian yang buruk kepada jenazah yang kedua, fawajabat lahun nar, wajib bagi dia nanti neraka. Na'udzubillah min. Ternyata Bapak Ibu, pujian kepada mayit bisa menjadi sebab mudahnya surga kita, dan celaan kepada mayit akan juga memudahkan neraka kita. Hati-hati ya. Berlaku baiklah kepada semua orang. Nggak peduli apakah dia muda ataukah dia sudah sepuh tua. Sukunya apa, warna kulitnya apa, agak ganteng atau setengah ganteng, cantik atau sedikit cantik, kita berlaku yang sama, berakhlakul karimah. Agar jangan sampai nanti kita dikenang dengan kenangan yang buruk, sebab akhlak kita yang buruk. Maka dalam upaya memperbaiki akhlak ini ya kepada sesama kaum muslimin, kita diajarkan 6 hak yang harus kita tunaikan. 6 hak yang harus kita tunaikan kepada sesama muslim. Apa saja? Yang pertama, idza laqaitahu fasallama alaihi. Kalau engkau bertemu dengan sesama saudaramu, kita ini saudara, Pak. Ya, disebut muslim itu sesama saudara. Walaupun beda bapak, beda ibu, kita saudara. Kalau bertemu dengan saudaramu, maka ucapkanlah salam. Karena salam itu hakikatnya adalah doa. Bagaimana Bu? Salam yang baik. Assalamu alaikum. Bahasa gampangnya, semoga engkau selamat. Doa yang baik atau bukan? Doa. Kita di semua tempat afsus salam, dianjurkan oleh Nabi, ucapkanlah salam. Saya itu hampir 8 tahun di Mesir sana, Bapak Ibu. Di Mesir itu mayoritas muslim, ada 10% Kristen Koptik namanya ya. Membiasakan masuk ke bis itu ngucap Assalamualaikum, masuk bis itu ngucap salam. Masuk toko, kalau kita sekarang toko Madura itu gitu, enggak tumbas, enggak, tapi Assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam, baru mau beli apa gitu.
tradisi yang baik semacam ini bisa kita tularkan di negeri kita sendiri, di tanah air kita masing-masing. Indonesia ini, Bapak Ibu, begitu dibanggakan oleh orang-orang Muslim di luar sana. Saya hampir 4 kali, guru-guru saya dulu ya, waktu kuliah semacam ini, itu kan ratusan mahasiswa di sana itu. Bahkan mungkin hampir 500 satu hall, ada orang Rusia, orang Eropa, Afrika, semua kumpul. Saya bangga ketika disebut, kalian lihat akhlak orang-orang Indonesia, kalau sama guru, kalau sama ustadz, sama kiai, mereka pasti hormat. Dibuktikan dengan apa? Lek ngomong sama ustadznya, Assalamualaikum Ustadz, gitu. Ada nggak di sini ketemu Ustadzah Silvi, ya apa kabar Ibu, gitu? Nggak ada kan? Nggak ada. Bukti akhlak ini, Pak, sudah mengakar, mentradisi, Waktu khutbah Jumat juga begitu. Syekh ya, orang Arab asli di mimbar itu khutbah dengan lantang membanggakan orang Indonesia, Pak. Saya pernah dengar itu. Kenapa? Akhlaknya yang suka tebar sapa, bertegur sapa. Lek orang-orang di Eropa sana, jangankan ya menegur gitu loh, lihat senyum gitu loh, enggak. Begitu ditanya, boleh saya tanya, urusan masing-masing. Indonesia enggak sama orang asing baik, betul enggak? Iya, ini sudah ada jalan masuk. Kita dikenal ramah, karena ramah mulailah dengan adab Islam ini. Ucapkanlah salam. Caranya ada 3. Pertama, dijelaskan dalam hadis Nabi. Saat majelis seperti ini, ya, seorang sahabat Nabi masuk ke ruangan, kemudian mengucap salam, Assalamualaikum. Cara pertama, Nabi menjawab salamnya, Waalaikumsalam. Kemudian Nabi bersabda, Asyra. Yang barusan salam ini dapat 10 pahala. Datang lagi, Pak, yang kedua, mengucap salam dengan cara yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah. Nabi menjawab dengan serupa, kemudian bersabda, Ishruna, dapat 20 pahala. Dan datang lagi yang ketiga, salamnya sempurna. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi menjawab dengan sempurna, bilang salasuna. Yang terakhir dapat 30 pahala. Maka saya tanya, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau nanti ketemu sama teman, salamnya mau yang pertama, kedua, atau ketiga? Ketiga, Bu, benar. Bapak. Tergantung, betul, Bapak. Kan nggak mungkin waktu jenengan berlalu pas sepeda motoran, ketemu podo bantere itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Lihat depan, lo kok sudah beda alam gini gitu. Celakaan. Jangan ya, jadi lihat situasinya. Lek lagi lewat WhatsApp, salamnya sempurna, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang memulai tilawah Quran, salam sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagus. Tapi lek pas papasan di jalan cukup Assalamualaikum gitu, supaya selamat ya. Jadi upayakan bertemu dengan siapapun sesama kaum muslimin, kita mulai dengan salam. Bisa atau tidak? Jangan dibalik loh, Bang, ya. Mumpung mentang-mentang sama-sama teman gitu, ketemu loh si urip sampean masih itu, terus gak salam, tanyain gak enak sisan gitu. Ayo, akhlak yang baik, salam. Jika ada orang yang berjauhan dengan kita, lek contoh hadisnya,
Nabi itu pernah diundang, nggak bisa hadir, ada udzur gitu loh. Kemudian Nabi mengirimkan salam. Contoh nih, yang nggak datang pengajian, terus ada tetangganya yang datang, ibu-ibu sunnah, tolong sampaikan salam saya buat yang nggak hadir ini ya, gitu. Pertanyaan saya, nah, bagaimana cara menjawab salam yang dititipkan itu? Bagaimana, Bu? Insya Allah, itu Mahir Zain. Cara menjawab titipan salam ini tak kasih yang paling mudah, nggak jelimet, yang paling mudah. Alaika wa alaihis salam. Sulit? Sulit. Yang lebih mudah lagi ya sudah wa alaikum, gitu aja ya. Yang penting ada perkembangan. Kita ngaji pulang harus dapat ilmu baru. Alaika ini untuk orang yang dititipi. Wa alaihi untuk orang ketiga yang saya kirimi salam. Nah ini dua langsung. Nanti di searching ya, di Google, di rumah dihafalkan itu. Nah, akhlak yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah dan para nabi terdahulu, yaitu apabila engkau mendapat undangan, idza da'aka fastajibhu, kalau engkau mendapat undangan maka datangi undangan tersebut. Misalnya ada teman kita yang menikah, terus dia mengirim undangan kepada Bapak Ibu, undangan yang berupa kertas itu, Pak, itu adalah kewajiban yang wajib kita tunaikan. Wajib jenengan datang walaupun tidak bisa ngasih apa-apa, cuma ngasih doa. Nah, di masyarakat kita ini kan ada anggapan kalau kita datang wajib memberi apa? Amplop. Nggak doyan amplop, Bu, saya, Bu. Isine, ya betul. Sampai disediakan kotak, terus apa? Ini untuk bubuhnya manten, yang ini untuk orang tua, gitu, Pak. Nah, sampai seperti itu. Padahal secara aturan dalam Islam, kita menghadiri undangan itu hukumnya wajib, tapi tidak ada kewajiban untuk memberi. Kalau pas ada rezekinya banyak, baru silakan untuk meringankan beban saudara kita itu kita menyumbang. Nah, yang ada hajatan juga begitu. Jangan punya anggapan kamu datang wajib ngisi ini. Enggak, tak tagih sampai ke rumahmu gitu. Ada nggak, Bu, di sini yang gitu? Ada, Bu, ya? Enggak yang di sini? Insya Allah tidak ada yang mengaku. Itu yang nggak pernah ngaji. Sing sering ngaji ini insya Allah semua solihah dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Mengadakan acara semacam itu bagian dari tahadus bin nikmah namanya. Bentuk syukur kita pada Allah. Alhamdulillah bisa mengkhitankan anak. Alhamdulillah bisa menikahkan anak. Ibu bapak syukur gitu loh. Tidak mengharap ini, cukup mengharap doa. Penting, Pak, doa. Ayo, ada yang hafal nggak doa mendoakan mempelai yang baru menikah? Apa, Bu, ya? Samawa, Bu. Oke. Bahasa Indonesianya itu samawa ya gitu.
Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Lagunya siapa? Maher Zain. Itu doa yang dilantunkan oleh penyanyi muslim terkenal namanya Maher Zain itu. Pernah dengar Pak lagu itu ya? Ini Barakallah lakuma wa baraka alaikuma itu. Nah, itu doanya. Kita wajib datang kemudian mendoakan itu. Syukur-syukur bisa ikut menyumbang. Alhamdulillah. Akhlak ini Pak. Terkadang ya sebagian dari kita itu menghindari undangan. Satu dapat undangan, rumahnya Wonorejo. Lagi datang, rumahnya Tandes. Besok ada lagi, ya Allah, huwuh maneh gitu. Kenapa? Karena ada anggapan wajib ini. Padahal yang wajib datang itu orangnya sekaligus doanya. Lek nggak ada, ya jangan memaksa. Ibu-ibu yang mengadakan acara, bapak-bapak juga, andai kata teman jenengan nggak bisa ngasih, ya sudah, bukan kewajiban dia untuk ngasih. Bagian dari syukur jenengan sudah mampu menikahkan siapa? Anak. Jelas ya Bu? Nah, jadi jangan sampai kejadian di desa-desa itu Pak. Amplop itu dilihat namanya terus isinya berapa. Dicatat Bu. Terus kalau nanti jumlahnya nggak sesuai dengan yang dulu saya kasih, saya dulu buwuh ke kamu itu 50.000, kok sekarang ngasih cuma 20, didatangi sampai rumah Pak. Ini maksudmu apa ini Mbak? Ini sampai segitunya. Nah, ini ingin kita rubah ya. Yang kita harapkan adalah doa yang ikhlas, yang tulus, menjadikan keluarga itu sakinah, mawaddah warahmah. Insya Allah. Ya. Saya percepat. Yang ketiga Bapak Ibu. Idza atosa, apabila ia bersin, fahamidallahu, kemudian ia memuji kepada Allah, bertahmid, fasyammit alaih, kita wajib mendoakan. Masya Allah, Islam itu detail Bapak Ibu. Urusan wahing, bersin, tahu bersin Bu ya? Bahasa Inggrisnya wahing itu. Diperhatikan dalam Islam, saat saya bersin, kemudian saya mengucap Alhamdulillah, ibu bapak wajib mendoakan saya. Akhlak yang luar biasa. Ajaran Islam itu ajaran yang saling mendoakan Bapak Ibu. Saya praktekan, misalnya saya bersin, saya ngomong Alhamdulillah. Jenengan mendoakan saya bagaimana? Bapak Bu? Catat baik-baik. Yarhamukallah. Yarhamukallah. Pernah dengar sebelumnya Bu? Pernah Bu ya? Nah, makanya dipraktekkan biar cepat hafal ya. Saat saya bersin, kemudian mengucap tahmid Alhamdulillah, doakan muslim itu yarhamukallah, semoga Allah memberikan engkau rahmah, cinta kasih yang makin dalam. Nah, begitu saya didoakan seperti itu, saya berkewajiban mendoakan balik. Bagaimana doanya? Lo tahu, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Minimal yahdikumullah, semoga Allah menetapkan engkau dalam hidayah, dalam petunjuk. Coba sekarang saya praktek. Ibu-ibu yang bersin dulu, nanti kita saling berbalas. Coba siapa yang mau bersin? Oke. Ibu monggo Bu. Tes.
Oke. Yarhamukillah. Ibu doakan saya apa? Yahdikumullah. Paham ya? Oke. Sekarang bapak-bapak saya tes. Siapa ya yang paling depan? Itu yang semangat biasanya. Coba bapak bersin, terus bilang tahmid, kemudian saya doakan dan doakan saya balik. Coba. Acim. Yarhamukallah. Yahdikumullah. Betul sekali. Masya Allah. Ini ilmu baru supaya jenengan bisa apal langsung dipraktekkan. Bisa ya? Maka keluar dari sini nanti ndang pura-pura bersin. Ben langsung praktek ya. Yang yang bersihnya paling keras dapat hadiah kata beliau. Silakan tagih ke beliau. Ini hadiah Sah. Oh gitu. Untuk yang bertanya nanti yang bisa jawab pertanyaan gitu. Oh gitu. Baik. Karena waktunya yang mau habis ini. Oke. Saya buat 2 sesi dulu. 1 sesi tanya jawab. Kalau nggak ada saya tanya. Ayo kon kapok kon. Bapak-bapak dulu. Bapak-bapak ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Asal jangan nitip cari jodoh aja. Nggak ada? Ibu-ibu ada yang tanya, Bu? Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tadi yang dititipi salam Ustadz. Dititipi salam. Oke. Misalkan saya dapat titipan salam, saya sudah menjawab Waalaikumsalam. Kemudian kita tidak sempat atau lupa menyampaikan salam itu ke orang yang yang dapat titipan itu. Itu gimana Ustadz? Hukumnya. Cuman itu aja. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Oh, sama ya. Ustadz. Saya yang menjawab Waalaikumsalam. Oke. Orang yang lupa, intinya itu. Lupa itu manusiawi atau bukan? Manusiawi. Ar-rufi al-qalam an salasin. Pena catatan malaikat itu diangkat. Artinya tidak menjadi dosa kalau orang lupa. Yang kedua, orang yang tidur. Misalnya bapak-bapak tidur sampai jam 6, lali nggak subuhan, maksudnya apa? Ketiduran, dia nggak berdosa. Langsung bangun tidur, laksanakan sholat. Tidur tidak berdosa, Bu. Nggak sadar gitu. Yang ketiga, anak kecil sampai dia dewasa. Itu kayak adik yang masih belum balik ya. Dia nggak puasa, nggak dosa karena memang belum punya kewajiban. Bagian dari yang tidak berdosa kalau dia lupa. Jangankan lupa menyampaikan, Pak. Pas bulan Ramadan, ya, bangun tidur jam 1 siang, lihat, ada aqua, lupa, minum separuh, glek, baru ingat, loh ini kan Ramadan, saya lah puasa gitu. Puasanya batal atau enggak, Pak? Enggak, karena apa? Lupa, dia tidak berdosa. Begitu tahu kalau dia sadar ya puasa diteruskan, mumpung lupa teruslah gitu. Yang kedua ini batal karena sadar. Ingat, kalau kita lupa maka tidak dinilai sebagai dosa. Jadi sewaktu-waktu ibu yang lupa pas ingat, nah segera sampaikan. Jadi pas lupanya nggak berdosa, ya. Allah itu maha tahu. Wallahu alam bissawab. Ada lagi satu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan soal kita datang ke undangan ya Ustadz. Iya Ibu. Nah itu gini Ustadz,
Saya pernah beberapa kali mendapatkan undangan dan itu by WA. PWA. Ya, Oh, PWA. ya. Dan itu kan saya juga nggak terlalu akrab-akrab banget sih sama beliaunya ini. Nah terus kayak maksa. Jadi kan ini apakah saya berdosa ya Ustadz? Karena saya langsung dikasih nomor rekening. Jadi saya tuh risih gitu loh Ustadz. Jadi kayak kalau aku mau nggak datang mau apa gitu loh. Jadi kan dari situ kan akhirnya kan timbul jengkel. Saya itu jangan dipaksa gitu loh. Karena itu kan Iya, keikhlasan ya Ustadz ya. betul. Nah, apakah saya berdosa Ustadz? Karena sudah warawiri di status itu kayak setengah nyiri-nyiri, tapi saya cuek aja sih Ustadz. Bagus. Ya, Cuek aja gitu terus, Ustadz. Bu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, banyak di kalangan masyarakat kita itu memang yang belum sadar. Makanya ini saya sampaikan, Ibu, tadi saya bilang, Bapak juga, kalau mengadakan acara nikahkan anak, mengkhitankan anak, Ibu Bapak mengundang teman, itu supaya dia datang untuk mendoakan kita, bukan berharap apanya? Angpaunya. Ini keliru, nggak ada kewajiban buat dia nyumbang, nggak ada. Ibu yang diundang, kemudian di apa namanya ya, di sekakmat langsung dikirimi rekening Bu ya, gitu loh. Nah, secara hukum jenengan nggak ngasih itu nggak dosa, karena kewajibannya hanya apa? Da'ahu, datang undangannya, doakan baik-baik, selesai. Makanya ini saya sampaikan supaya menyadarkan kita gitu loh, agar tidak memberatkan buat sesama kaum muslimin. Lek diundang ben gak punya perasaan, waduh buwuh maneh gitu. Kemarin sudah 100, besok lagi 100, ayo lusa siapa lagi yang mau undang gitu. Akhirnya yang terjadi apa? Datang bukan mendoakan, tapi berharap yang lebih baik. Apa? Prasmanannya, ngambil banyak Bu. Sate diambil, gulai diambil, gitu. Nah, ini karena mindset yang keliru gitu loh. Jadi, ayo kita rubah, sampaikan ini kepada khalayak kaum muslimin wal muslimat, tidak ada kewajiban menyumbang, dan yang mengadakan acara sadarlah kita mengundang itu dalam rangka bersyukur. Ya, jadi Bu, tidak ada beban dosa Anda. Hanya saja dia nggak ngerti, itu aja Bu. Sabar Bu ya. Ya, turut berbelasungkawa saya dengan nasib itu. Kok sampai di skakmat dikasih rekeningnya. Saya tanya sekarang, hadiahnya ini apa ini? Isinya saya kurang tahu. Jangan ngomong dulu, angkat tangan dulu, baru kemudian saya tunjuk, baru jawab. Pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam, ini dari kisah tadi, diabadikan dalam Al-Quran menjadi kenangan yang baik, lisan sidqin, buah tutur yang baik, karena akhlaknya yang baik. Saya tanya, pada surat dan ayat berapa tadi saya sebutkan? Surat apa Pak? Silakan Ibu yang duluan, biru. Betul sekali, surah Maryam ayat 50. Gak apa-apa, kesempatan yang kedua saya kasih Bapak-Bapak dulu ya, biar adil. Bapak-Bapak siap-siap Pak ya. Ada seorang sahabat Nabi yang juga dia muadzin, tukang adzannya. Adzan yang kedua Bilal bin Rabah. Adzan yang pertama yang orangnya buta, kemudian rumahnya jauh, dan dia sudah tua, tapi semangat ke masjidnya luar biasa. Siapa namanya? Tadi yang datang awal pasti dengar, kecuali pas ngantuk. Siapa?
Maneman loh Pak. Ada yang tahu? Sebelum saya lempar ke ibu-ibu. Oke. Siapa? Oh, nggak tahu. Oke, ibu-ibu, ada yang tahu siapa nama sahabat tadi yang semangatnya luar biasa ke masjid? Mau langsung searching Google ini. Bawa catatan Bu, ngaji ya. Menyerah? Oke. Abdullah ibnu Ummi Maktum. Oke, yang lebih gampang pertanyaan yang lain terakhir. Kembali ke Bapak-bapak. Maneman Pak. Satu lagi. Bapak-bapak. Pertengahan. Karena yang belakangan tadi datangnya juga carry gitu. Ketika saya mengucapkan tahmid di saat bersin, gampang toh? Anda punya kewajiban mengucapkan doa ke saya. Doa itu bagaimana bunyinya? Silakan Bapak. Terbalik. Wes, berarti gagal. Itu yang kedua, Bapak doakan saya, yarhamu kumullah boleh, yarhamukallah boleh. Baru saya mendoakan balik, yahdikumullah. Dapat ilmunya, barokah insyaallah. Tapi nggak apa-apa ya, saya apresiasi. Waktunya sudah habis soalnya Bu. Saya mau disiplin. Ini untuk Bapak sudah memberanikan diri berjuang. Oke, saya hargai. Nanti dibagi Bu ya. Baik, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan semua yang hadir selalu Allah berikan sehat walafiat. Keluarganya diberikan bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kelak kita semua wafat husnul khotimah. Tapi sebelum wafat utangnya dibayar Bu ya. Ojo sampai ninggali utang banyak, kasihan anak turunannya nanti. Ditutup dengan doa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfiruka ya Allah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa ala ta'atik wa sabbit qulubana ala dinik wa faqihna fid din. Ya Allah, kami berkumpul di masjid-Mu yang mulia ini ya Allah dalam rangka bermajelis ilmu, menggali, mengkaji sebagian ilmu yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Berkahilah ilmu kami ya Allah, berkahilah hidup kami ya Allah, dan kelak masukkan kami dengan para nabi-Mu di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, tanamkan kepada diri kami akhlak yang mulia. Jadikanlah kami semua nanti lisana sidqin, buah tutur yang baik bagi orang-orang sepeninggal kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, dzurriyyah yang salih dan salihah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.